Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya akan mereview lagi sebuah aplikasi N23 ya dari salah satu anggota grup. Nah, di sini saya sudah download filenya. Nah, ini filenya SKP Fiora seperti ini. Dan saya sudah download filenya di sini ya. Nih ada sini. Dan kebetulan saja saya sudah buka juga aplikasinya. Nah, sebelum kita memulai melakukan review ya, ini filenya sudah terbuka. Sebelum kita memulai reviewnya, saya ingin mengajak kepada teman-teman bagi yang muslim, jika ini menunjukkan waktu sholat, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu. Dan apabila teman-teman sudah menunaikannya, silakan lanjutkan tontonan videonya ya. Oke, sini kita langsung bahas saja. Kita coba cek di bagian ini aplikasi bidan. Kita cek di bagian ID-nya ya, sheet DB-nya. Bagian ID-nya kita nggak usah bahas ya, kita langsung di bagian pendidikan. Oke, pendidikannya D3, kemudian pengatur tingkat 1 2D. Oke ya, seperti ini. Kemudian masa Maret ya, di sini TMT-nya Maret tahun 2021 ya. Di posisi di 2D-nya, di posisi 2D itu posisi TMT-nya di 01 Maret tahun 2021. Kemudian yang bersangkutan ini membuatnya secara per triwulan ya, dan ini adalah triwulan keempat. Oke, no problem, tidak ada masalah. Dan kebetulan ini juga ND3. Kemudian target untuk membuat angka kreditnya selama untuk naik ke 3A ya, di sini saya coba cek di sini ya. Untuk naik ke 3A di sini ya, sini dari 2D ke 3A itu dari 80 menuju ke 100. Artinya di sini sudah secara otomatis ya, kebutuhannya itu 20. Kebutuhan 20 dengan angka kredit minimal ya, ini ya. Angka kredit minimal di sini sudah tersebutkan seperti ini. Minimal 5, maksimalnya 7,5. Itu yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 tahun ya. Oke, supaya bisa mencukupi 20 angka kredit seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan jika sudah seperti ini, tujuan angka kreditnya yang mau dicapai salah satunya ya, mau pakai yang minimal atau yang mau pakai maksimal. Ketika mau pakai yang minimal, maka di sini pilih angka kreditnya. Di sini ada opsi. Jika pengen pakai yang minimal, maka di sini pilih minimal. Ketika pengennya mengejar angka kredit maksimal, klik maksimal ya. Tentunya periodenya juga berubah ya. Ketika milih maksimal, maka di sini periodenya 2,7 tahun, 2 tahun 7 bulan ya. Ketika di sini milihnya angka kredit minimal, maka lamanya itu 4 tahun ya, untuk mendapatkan 20 ya. Jadi ini 5 kali 4 sama dengan 20 ya. Jadi lamanya itu butuhnya 4 tahun. Jadi seperti itu. Ini hanya sebagai alat tool saja untuk mengetahui berapa lama kita butuh waktu untuk mengejar sebuah angka kredit ya. Kemudian di sini ada angka kredit bulanan, triwulanan, dan semester. Oke. Kemudian karena di sini kepengennya ada angka kredit minimal ya, asalnya seperti ini aplikasinya yang di share ke saya, maka kita ke bagian sheet control. Tentunya di bawah sini, di sini ya. Oke, ada pemberitahuan di sini ya. Di sini minimalnya 5 yang dikejar, maka di sini totalnya itu seharusnya 2,59 ya. Tapi karena ini per triwulan, kita cek per triwulannya. Di sini per triwulannya itu 1,2 ya, 1,25 aja dalam per triwulannya, karena ini tadi periode yang dibuat itu periode Oktober sampai Desember, dan untuk satu triwulan yakni triwulan 4, maka yang dikejar itu di sini ya. Ini melihatnya di sini. Ini untuk angka kredit 1 tahun ya, ini tahunan, ini 1 tahun, dan ini adalah triwulan berdasarkan angka kredit minimalnya. Dan ini angka kredit semester berdasarkan angka kredit minimal. Jadi ketika ini kita pengen ngejar angka kredit minimal dalam 1 tahun, total 1 tahun ini, maka dalam semester tentunya bagi duanya ya, 2,5, dan dalam bentuk triwulan seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi di bagian row counter di sini minimal 1, ya, tapi nggak apa-apa, ini segini ya, nggak ada masalah. Yang penting tercapai 5 angka kredit dalam 1 tahun. Itu aja saja intinya. Kemudian selanjutnya kita ke bagian sini. Oke, sudah diisikan sejumlah kuantitas. Oke, ini ya angka, kita coba cek ini kah
benar ini 0, oke. Jadi jika angka kredit satuannya 0, sekian seperti ini ya, ini 0,00 sudah 4 digit, itu artinya seberapapun nilai kuantitas di sini walaupun kita ketik 500, maka tetap angka kreditnya 0 ya. Jadi ini kegiatan ini kita tidak bisa lakukan untuk kategori terampil ya. Jadi ini sebaiknya saya kembalikan posisi seperti ini 12. Jadi sebaiknya ini di jangan dilakukan opsinya, ini kegiatan ini dinolkan saja kuantitas per tahunnya. Kemudian selanjutnya ini juga sama ya, kita cek digitnya, kita tambahin ya seperti ini. Oke, jadi 0 juga. Jadi seberapapun jumlah kuantitas ya per tahunnya ini tetap angka kreditnya 0. Jadi kegiatan ini sia-sia kalau kita kerjakannya karena bukan tupoksinya. Nah ini sama juga, ini bukan tupoksinya, kita cek lagi dulu siapa tahu 0, sekian. Oke, ternyata memang 0 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kita kembalikan dulu ya, ini saya blok aja, kita cek digitnya benar. Oke, nah ini ada beberapa, jadi intinya ada beberapa uraian tugas yang memang bukan tupoksinya ya. Ini yang 0,0 sekian, ini termasuk yang ini. Nah ini sudah beberapa digit ditambahkan tapi tetap 0,0. Jadi yang kegiatan 0, ini nggak bisa dilakukan oleh kegiatan oleh tingkatan terampil. Oke, ini juga sama kayaknya. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini bulanannya sudah diisi, saya langsung cek aja persentasenya. Total persentasenya 91,27% ya. Nah ini sini juga sudah ada. Oke, dengan rata-rata hasil ya, sini 86, sini 96, sini 88 ya. Oke, cuman 3 MPH ya. Jadi MPH yang pertama itu pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan MPH terakhir adalah ini ya, kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi ya, remaja, Kespro. Kemudian kita lanjut ke bagian sheet kuantitatif ya. Jadi untuk di sheet kuantitatif ini saya besarin dulu. Oke, sudah bagus. Ini langsung tinggal filter saja ya. Ini sudah langsung difilter. Oke, blanknya jangan di ini ya. Blanknya tetap seperti ini, tetap diconteng supaya di sini nanti nongol nih. Nah ini angka ini muncul ya. Oke, kemudian selanjutnya ini sudah benar. Saya ke bagian lampiran SKP. Ini nggak di print ya, ini hanya sekadar step dalam pembuatan sebuah SKP ya. Jadi nggak di print, ini hanya satu bagian dari step. Ini juga rencana aksi juga gitu, ini juga adalah stepnya, tapi jika diperlukan bisa di print ya. Oke, ini filternya blanknya kita tetap ya, jadi nolnya aja yang dihilangin centangannya, blanknya tetap. Oke, seperti ini. Nah supaya ini muncul seperti ini secara keseluruhan. Di bagian umpan balik kita coba cek filternya, blanknya juga kita munculkan seperti ini supaya di bagian bawah muncul juga ya seperti ini. Oke, lanjut. Jadi ini sudah tinggal main filter aja ya, main filter saja. Kita masih di tahap SKP nya juga. Umpan balik, tentunya umpan balik hampir sama dengan evaluasi kinerja ya. Oke, ini blanknya kita centang lagi. Oke, jadi evaluasi kinerja sama umpan balik itu sama ya, bedanya cuma grafiknya nggak ada. Ini adalah salah satu bagian tahap untuk melengkapi SKP. Jadi yang di print itu cuma SKP kuantitatif, evaluasi kinerja, dan dokumen evaluasi. Jadi cuma 3 item itu saja yang akan dikumpulkan. Yang lain ini adalah tahapan. Jika diperlukan ini bisa di print ya sebagai bukti dukung kita ya. Oke, kemudian selanjutnya sini sudah otomatis ya, baik dengan baik. Kemudian di sini tentunya karena dia mulai bulan Oktober, saya langsung akan memeriksa di bagian Oktober saja ya. Di Oktober saya ini cek dulu rekap semesternya. Yang ini nggak dipakai ya, nggak dipakai. Jadi rekapnya itu yang dipakai ini yang full 1 tahun.
Jadi mulai dari Oktober, November sampai Desember. Yang lainnya kosong ya, karena memang periodenya ini ya Januari sampai September itu kosong karena memang bukan periode itu yang yang dibuat ya, diperuntukkan. Jadi ini sudah otomatis seperti ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita cek di bulanannya, bulan Oktobernya seperti ini. Kita cek. Oke. Di sini targetnya 13, di sini 13, ini targetnya 5, di sini 5. Oke, ini targetnya 12, ini 13. Oke. Sepanjang tidak terlalu berpengaruh di persentasenya, nggak masalah lebih ya. Oke. Ini oke, ada masalah saya rasa. Kemudian selanjutnya kita ke bagian bulan 11 nya, apakah juga sama? Oke, di sini 13, di sini juga 13 ya. Sini 13, sini 5, maka di sini juga harusnya 5 ya. Oke, ini sudah benar. Di sini kepengennya 13, di sini juga 13. Oke, rata-ratanya. Jadi ini adalah targetnya, target bulanan, dan ini adalah hasilnya ya. Jadi harus imbang. Oke, udah benar, nggak ada masalah. Saya langsung kembali ke bagian rekapnya saja. Oke, seperti ini. Nah, ini rata-rata targetnya ya. Rata-rata targetnya 13 ya. Nah, di sini 13, dan di sini kemudian di sini ya, rata-rata total keseluruhan targetnya selama 3 bulan itu 39,25, dan di sini terjadi jumlahnya 39, di sini 15, di sini juga 15 ya. Oke, nggak ada masalah ya. Yang penting total akhirnya imbang ya. Sini 2, di sini 6, di sini juga 6. Oke, seperti itu caranya. Kemudian selanjutnya kita ke bagian dupaknya saja. Bagian dupak sini. Oke, jadi di sini harusnya ada angka kredit lama ya yang muncul, yang mulai dari bulan Maret ya. Maret di Maret di Juni ya. Nah, jadi ini harus diestafetkan juga ya. Nah, ini kemudian oke, ini angka kredit total yang dihasilkan itu cuma 0,684 ya untuk yang di sini di rekap semesternya. Bukan yang ini ya. Ini angka kreditnya, padahal targetnya itu 1 ya. Jadi saya rasa penyebabnya adalah bukan karena imbangnya di sini, tetapi ada beberapa kegiatan yang memang seperti ini ya. Mana nih, kita cek dulu satu-satu ya. Kembali 39, ini 3, oke, 37, 2. Nah, ini ya. Nah, ini 3. Usahakan di sini juga 3 ya, supaya untuk mendongkrak angka kreditnya. Ini juga ya, sini 38, di sini 37 ya. Itu yang penyebabnya, yang jadi hal kecil-kecil seperti itu yang menyebabkan angka kreditnya tidak tidak melonjak naik ya. Kemudian nah, sama ini ada beberapa yang kosong ya. Ini di sini ada bobot angka kredit ya, di sini ada bobot angka kredit, tapi di sini tidak ada angka ya, tidak ada nilai di sini, makanya bobot angka kreditnya itu kurang. Nah, ini kalau memang yang nol bobot angka kredit ini, bobot 0 angka kredit ini, artinya memang kegiatan ini tidak bisa dilakukan ya. Nah, jadi hati-hati terhadap pengisian di bulanannya seperti yang ada di sini ya, karena targetnya Oktober sampai Desember ya. Oke, jadi mulailah mengisi di situ bulanannya. Jadi perhatikan bobot-bobot yang ada angka kredit yang ada isinya seperti ini ya. Bobotnya 1, bobotnya 2, ini 0 semua. Di sini paling tidak minimal di sini ada 1 kegiatan ya. Di sini juga ada 1 kegiatan. Ini memang karena bobotnya 0, maka walaupun berapapun jumlah kegiatan yang ada di sini nggak ada. Jadi kembali ke ruang kontrol, hilangkan kegiatan yang bobotnya angka kreditnya 0. Oke ya, itu penyebab saya rasa itu penyebab angka kreditnya di sini 0,6, padahal targetnya 2 angka kredit ya. Oke. Kemudian di sini seharusnya ada angka kredit lama yang muncul ya, karena
kan mulainya periode mana tadi, sorry, kita kembali ke sheet DB. Karena dia beranjak dari mulai periode Maret ya, Maret berarti ada April, Mei, Juni, kemudian Juli, Agustus, September ya, masih ada dua periode. Jadi semua periode-periode itu diestafetkan sehingga nanti terakumulasi di bagian dupaknya di sini ya. Total akhirnya akan terkumpul di sini ya. Nah, jadi ini kurasa ini bukan total akhir masih ya. Oke. Atau mungkin ini juga adalah pengaruh total akhirnya ya. Karena di sini sudah 84, sisa 4,8 ya, 4,8 menuju 100 ya. Oke. Ya, oke, mungkin itu saja ya untuk reviewnya. Untuk secara keseluruhan, kalau jika hanya ingin memanfaatkan SKP-nya saja ya, ini sudah lebih dari cukup. Jadi SKP-nya itu nggak ada masalah ya. Sini nggak ada masalah, sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi dengan evaluasi kinerjanya itu sini ya, evaluasi kinerjanya dengan capaian organisasinya baik ya. Kalau kita lihat juga di sini di bagian dokumen evaluasinya, capaian organisasinya baik, kemudian predikat kerjanya baik. Oke. Jadi secara keseluruhan SKP-nya sudah terpenuhi, cuman masalah dupaknya saja. Ini kembali ke masalah dupak, belum terpenuhi angka kreditnya ya. Tapi secara total keseluruhan lagi, ini sudah total poinnya sudah 85,2 angka kredit ya. Jadi sisa hanya mengumpulkan sebesar 4,8 angka kredit sehingga tercapai 100 angka kredit agar bisa duduk di 3A. Dan ini sayangnya tidak diestafetkan kayaknya ya, karena jika diestafetkan sini seharusnya ada muncul angka supaya jejak angka kredit lama itu kelihatan. Oke, itu saja mungkin saran dari saya. Total kembali bahwa secara keseluruhan cara bikinnya udah benar, sudah sip, sudah bagus, tinggal membenahi hal-hal yang kecil-kecil seperti tadi yang saya ungkapkan sebelumnya. Oke, mungkin itu saja review dari saya, karena saya pengen review langsung ke orangnya langsung dan kebetulan sibuk. Oke, saya review secara melalui video ini saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat si Fulan dan buat yang lainnya juga. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun.